Meski belum diketahui pasti penyebab kematian Jamaluddin, Hakim PN Medan, Mahkamah telah mengeluarkan imbauan agar para hakim di seluruh Indonesia agar berhati-hati dan waspada dalam kehidupan sehari-hari, terutama jika terdapat keterkaitan dengan tugas yang tengah diembannya. Lalu seperti apakah bentuk imbauan waspada yang dimaksud oleh Mahkamah Agung? Kita telah terhubung dengan Abdullah, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdullah, apa update informasi terkini Pak terkait dengan kasus yang menimpa almarhum Jamaluddin Pak? Ya, terima kasih. Mahkamah Agung senantiasa menunggu dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan agar mengungkap kasus ini secepatnya. Dengan demikian, kasus ini akan semakin jelas dan tuntas gitu. Hmm. Jadi belum ada informasi terkait apakah ini terkait kedudukan almarhum sebagai hakim atau almarhum sebagai pribadi begitu ya Pak? Ya, kita tidak bisa mengetahui kasus yang terjadi ini terkait dengan masalah pribadi atau masalah tugas-tugas sehari-hari di pengadilan. Yang jelas beliau adalah seorang hakim dan kebetulan juga ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagai humas atau juru bicara Pengadilan Negeri Medan. Tentunya sebagai hakim akan menangani berbagai perkara dari yang berat sampai yang ringan dan menyampaikan informasi apapun terkait dengan informasi pengadilan dari hakim siapapun untuk disampaikan kepada masyarakat karena yang bersangkutan adalah humas dan juru bicara pengadilan. Baik, baik Pak Abdullah, Mahkamah Agung sebelumnya pernah memberikan himbauan agar semua hakim yang ada di tanah air waspada dan berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari. Waspada dan kehati-hatian semacam apa sih Pak yang kemudian Anda himbau kepada para hakim ini? Ya, eh, hakim dalam menjalankan tugasnya ini penuh dengan resiko, tidak hanya resiko pribadi diri sendiri, tetapi juga resiko kepada keluarganya terhadap penanganan kasus-kasus tertentu. Misalkan kasus-kasus terorisme, ini juga mengancam bahaya. Dan alhamdulillah pemerintah, ya, Pak Presiden Jokowi ini telah menandatangani peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme dan perlindungan terhadap penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan tanggal 12 November 2019 dan diundangkan tanggal 13 November 2019. Nah, salah satunya di dalam bab 3 disampaikan bahwa penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau hartanya baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Ini merupakan angin segar bagi semua aparat penegak hukum dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2019 ini. Tentunya peraturan pemerintah ini idealnya dan sebaiknya tidak hanya terhadap perkara terorisme saja, tetapi seluruh perkara harus diterapkan seperti ini karena memang resiko penanganan perkara ini semakin hari semakin meningkat dan berkualitas tindak pidananya. Sehingga baik penyidik, penuntut umum, hakim dan petugas pemasyarakatan harus juga meningkatkan kewaspadaannya terhadap berbagai kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan terhadap dirinya maupun keluarganya. Demikian juga hakim ini dihimbau harus senantiasa hati-hati dalam menerima siapapun, berkenalan dengan siapapun, dimanapun, tidak boleh lengah dan senantiasa meningkatkan prinsip kehati-hatian. Gitu. Baik, Pak Abdullah, Anda juga mengatakan sebelumnya untuk peraturan perlu dibenahi untuk mekanisme dan bentuk pengawalan dan juga pengamanan bagi hakim dan juga aparat yang lain. Ini dibenahi seperti apa? Kalau tadi kan sudah undang-undang tapi untuk kasus-kasus terorisme, tapi untuk kasus umum yang dibenahi ke arah apa dan seperti apa seharusnya sesuai peraturan, Pak? Ya,
pembenahan jaminan keamanan tidak hanya dalam arti real saja, tetapi dari aspek yuridisnya harus dibenahi dulu. Karena tanpa ada dasar hukum yang jelas juga tidak akan bisa menimbulkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memberikan perlindungan. Oleh sebab itu, dengan adanya peraturan pemerintah nomor 77 2019 ini bisa diterapkan pada seluruh perkara, tidak hanya masalah terorisme. Dengan demikian, Mahkamah Agung nanti bisa menganggarkan kegiatan-kegiatan terkait dengan pengamanan hakim dan aparatur pengadilan. Demikian juga dengan aparat penegak hukum yang lainnya. Baik. Dalam peraturan tersebut memang berapa orang personil Pak yang kemudian bisa mengamankan atau melakukan pengamanan terhadap seorang hakim dan juga aparat hukum yang lain? Semuanya relatif karena jumlah hakim di Indonesia ini kan banyak ya. Jadi sekitar 9 ribuan kalau nanti hakim yang baru dilantik tahun 2020 nanti. Tentunya tidak semuanya mendapatkan pengamanan yang ekstra, tetapi kasuistis tentunya. Seperti perkara terorisme ini kan kasuistis. Kemudian kasus yang lain juga yang paling membahayakan adalah narkoba, ya. Kemudian pencucian uang, tipikor ini sebetulnya juga berpotensi yang sama dengan terorisme, begitu. Baik. Pak, sejak kejadian di Medan, apakah ada eskalasi aduan ancaman kepada hakim, Pak? Anda mungkin mendapatkan laporan semacam ini. Sampai hari ini kita belum mendapatkan laporan, meskipun ada laporan tentunya masih disimpan oleh penyidik untuk mengungkap kejahatan yang terjadi. Sehingga semua informasi tidak seluruhnya disampaikan pada media karena ini akan menyulitkan pihak penyelidik itu sendiri dalam mengungkap kejahatan. Sedikit apapun ini pasti ditindaklanjuti, ya. Ya, apakah ada dan tidak tentunya akan terungkap di dalam pemeriksaan saksi-saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian dalam rangka mendapatkan informasi maupun petunjuk ke arah siapa pelaku yang sebenarnya. Baik, maksud saya adalah eskalasi mengenai ancaman terhadap para hakim selama ini. Apakah mungkin Bapak juga bisa cerita dari tahun ke tahun ancamannya, apakah kemudian mengalami peningkatan, eskalasi, atau justru memang sebetulnya memang ini kasuistis atau seperti apa, Pak? Sebetulnya ancaman terhadap hakim dari tahun ke tahun itu selalu ada. Karena ancaman bagi hakim di Indonesia tidak sekedar yang bersifat fisik, tapi juga kadang-kadang itu bersifat psikis, ya, teror melalui telepon, ya, melalui surat. Ini sebenarnya banyak. Saya sendiri sebagai hakim pernah mengalami seperti itu, sehingga hakim ini merasa gundah apabila menyangkut dirinya, apalagi menyangkut keluarganya. Ini akan menjadi lebih risau lagi. Ya, hakim dalam menjalankan tugas negara tentunya dituntut untuk berintegritas, dituntut untuk berindependensi yang tinggi, ya, juga dituntut memberikan transparansi. Tetapi kalau juga berpengaruh kepada keamanan diri dan keluarganya, tentunya ini juga akan menjadi goyah, ya. Nah, oleh sebab itulah perlu ini dijaga. Ya, menjaga integritas ini juga penting. Menjaga independensi dari gangguan para pencari keadilan yang mempengaruhi hakim ini juga penting. Kemudian gangguan-gangguan transparansi ini juga penting. Eranya sekarang adalah era keterbukaan. Bagaimana kalau keterbukaan itu disalahgunakan? Seperti di Mahkamah Agung, ini putusannya malah digunakan untuk membuat putusan palsu, penetapan palsu, informasi palsu. Nah, ini juga perlu mendapatkan perlindungan, kan begitu. Baik. Pak Abdullah, terakhir mungkin ingin Anda sampaikan kepada semua hakim yang ada di seluruh negeri ini dan juga mungkin kepada stakeholder terkait dengan himbauan kewaspadaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kepada semua hakim dan juga stakeholder terkait, Pak. Ya, baiklah, dalam kesempatan kali ini kami sangat menghimbau kepada seluruh stakeholder, seluruh aparat penegak hukum untuk senantiasa
melangkah satu tujuan, yaitu penegakan hukum yang benar dan adil. Kepada seluruh jajaran hakim di seluruh Indonesia akan senantiasa meningkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian prinsip kehati-hatian ini harus diutamakan dalam menerima siapapun dan menghadapi siapapun. Baik, terima kasih Pak Abdullah dari Kantor Mahkamah Agung bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.